Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tidak penting apa agama dan sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Bangsa ini menjadi penakut, karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Allah itu maha besar, Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena Ia ada, apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku, menjadi ana, sampeyan, jadi antum, sedulur, jadi ahi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, nukan budaya Arabnya. Berkat perbedaan, semuanya jadi terang benderang. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan, agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Jika kita merasa Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang negeri ini menjadi melarat, karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun, tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik, tanpa banyak menumpahkan darah. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian, yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali.
Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar, yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal-muasal di muka undang-undang. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada, jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan.